Baik, lalu dikatakan ini untuk Abdul Munib ya. Ya, Munib tadi itu yang saya jelaskan. Kemudian dikatakan wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Jadi mubarakah. Jadi yang paling sering kita temukan Allah selalu gunakan atau ingatkan tentang masalah hujan. Seperti sekarang subhanallah lagi hujan. Ini kita bisa lihat dari mana hujan ini bisa turun air dari langit. Allah mengatakan dan kami turunkan dari langit air mubarakah sifatnya yang penuh dengan berkah. Kenapa dikatakan berkah? Dari mana berkahnya? Perhatikan lanjutannya. Fa'ambatna, karena dengan air hujan itu kami akan tumbuhkan nabata yang butuh, itu artinya sesuatu yang dari kecil menjadi besar, itu namanya nabat. Fa'ambatna, jadi kami dengan hujan itu, subhanallah, tanpa hujan tidak bisa tumbuhan itu jadi besar, nggak bisa, susah. Kalau kita punya pot pun kemudian disiram air, itu harus dengan kadar tertentu, beda dengan kalau dia kena air hujan. Kalau air hujan itu betul-betul fa'ambatna, memang kena. Jadi dia dari kecil jadi besar gitu dan multifungsi. Fa'ambatna bihi jannat, kebun-kebun, bukan jannat satu tapi jannat. Jannatin, kemudian Allah katakan kalimat yang luar biasa. Wa habbal hasid, dan biji-bijian yang sudah tidak berfungsi, biji pepaya, biji mangga, sudah selesai dimakan isinya kita buang di tanah. Allah mengatakan biji-biji yang kalian sudah tidak anggap fungsi lagi itu kalau kena hujan tumbuh lagi. Tumbuh lagi jadi pohon, berbuah lagi lebih banyak. Satu biji bisa jadi pohon, bisa berbuah sekian juta buah. Bagaimana kalau kita makan 1 kilo mangga, misalnya 10 biji, berarti ada 10 bijinya, 10 biji, satu biji bisa jadi satu pohon, bisa jadi 10 pohon. Pernah nggak sampai tadabbur ke situ? Tuh luar biasa bagaimana Allah Azza wa Jal membuktikan kepada kita tentang fakta penciptaan yang luar biasa. Satu biji habbal hasid artinya biji yang bisa menjadi hasid, menghasilkan, gitu kan? Jadi dia bisa menghasilkan sesuatu. Biji apa saja, biji pepaya, kalau biji mangga masih satu ya, biji pepaya itu satu biji pepaya bisa berapa ratus bijinya di dalam. Satu bijinya cukup menumbuhkan satu pohon pepaya. Itu habbal hasid. Dikenakan air hujan saja selesai. Dia akan tumbuh, gitu kan Allah Azza wa Jalla mengatakan. Jadi luar biasa, itu belum lagi yang lainnya, semua bisa Allah Azza wa Jalla hidupkan. Kemudian Allah kasih contoh secara khusus, wan nakhla basiqatil laha tal'un nadid. Allah sebutkan secara khusus dikatakan dan pohon kurma. Beda ini, enggak disebutkan dengan yang lain ya. Basiqat ya, yang terhampar, laha tal'un nadid, yang dia punya mayang-mayang. Jadi kalau antum melihat pohon kurma, dia agak berbeda dengan buah pohon lain. Kalau pohon-pohon lain biasanya ada pohon yang normalnya itu satu jantan satu betina di sebelahnya, maka dia akan berbuah betinanya. Dan satu jantan itu tidak mudah untuk membuahi banyak betina. Tapi kalau kurma agak berbeda. Itu semua rata-rata kebun kurma, satu pohon kurma, itu satu kebun kurma, satu batang, satu saja bisa jantannya di tengah-tengah kebun ditaruh, yang lainnya betina, itu bisa semuanya berbuah. Dan subhanallah kalau udara sangat panas sekali, itu nanti di pucuk pohon jantan kurma itu akan ada seperti sperma laki-laki, banyak sekali gitu. Nah itu nanti pekebun-kebun kurma ini dia akan naik melihat, makin panas udara, maka makin banyak si jantan mengeluarkan seperti sperma laki-laki persis, warnanya putih dan mengantong di pucuknya itu banyak. Kemudian nanti angin panas itu akan membawa dan menempelkan dengan hikmah Allah ke pohon-pohon betina dan semua berbuah. Dan satu pohon bisa sekian ratus buah, bisa sekian ribu buah. Makanya Allah khususkan masalah kurma. Ya, belum lagi di sini ulama mengatakan lebih dalam dibahas kurma itu keajaibannya sendiri dari sisi penciptaannya. Kurma itu ada mungkin ratusan jenis dengan satu macam pohon. Satu macam pohon gitu kan. Sekian ratus macam kurma. Dari yang biasa sampai yang paling bagus. Kita biasa lihat ini kurma Tunis lain, kurma Mesir lain, kurma ini lain, kurma ini lain. Semua beda-beda dan rasanya beda-beda. Gitu kan? Mirip memang manis tapi berbeda-beda. Nanti tentu ada kurma yang terbaik adalah ajwa. Tapi yang jelas kurma-kurma itu macam-macam jenisnya. Kemudian Allah tidak hanya sekedar mengatakan keajaibannya. Ya, di sini ulama mengatakan dari kata-kata basiqatin laha tal'un nadid bukan hanya sekedar keajaiban bagaimana jantan membenihi betina-betina tadi dengan hikmah Allah, tapi juga buah-buah yang lahir, gitu kan? Misal satu jantan, kemudian betinanya ada banyak. Nanti di sini ada pohon rutop, ada di sini pohon kurma yang lain, ambar, ada pohon apa? Tetap sama.
Dengan jantan yang satu itu nanti bisa ini buahnya lain, ini buahnya lain, ini buahnya lain, ini buahnya lain gitu. Keajaiban yang luar biasa. Kemudian ada nutrisi-nutrisi yang sangat luar biasa buat manusia. Bukankah sabda Nabi SAW sebaik-baik buka puasa bagi orang yang puasa adalah kurma dan sebaik-baik makanan untuk orang yang sahur adalah kurma. Semua dilarikan ke kurma. Nabi SAW paling gemar setiap hari pasti makan kurma dan beragam macam manfaat dari kurma itu sendiri. Tentu kalau mau dirincikan dari pertemuan ini mesti 2 jam untuk bahas masalah kurma saja. Luar biasa multi manfaatnya gitu kan. Jadi selain pohonnya juga buah-buah yang dihasilkan itu sangat luar biasa. Kemudian Allah mengatakan dalam penutupan ayat rizqan lil ibad, memastikan semua itu, semua tadi yang sudah disebutkan fasilitas buat hamba-hamba, buat makhluk. Kemudian Allah masih kuatkan lagi manfaat daripada hujan, wa ahyayna bihi baldatan maita, dan dengan hujan itu bukan cuma sekedar tumbuh-tumbuhan, kami hidupkan negeri yang sudah mati. Kebakaran, turun hujan, habis. Kering, turun hujan, selesai. Hidup semua kembali. Sungai kering, kena turun hujan, jadi sungai kembali. Semua bisa dengan air hujan itu. Kadzalikal khuruj. Allah ingin titik beratkan poin penting terakhir penutupan ayat, begitulah kami membangkitkan kalian. Nanti hari kiamat, begitu kami bangkitkan kalian, hanya turun hujan, selesai. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan Nabi SAW bersabda, Allah akan turunkan hujan nanti, kemudian hujan tersebut akan menyentuh tulang-tulang ekor kalian, maka kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Hujan Allah SWT mengatakan. Dan dalam ayat lain dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air itu semuanya bisa hidup. Semuanya bisa hidup. Dari mana air ini? Gitu kan? Memang kalau dia cuma murni air saja, nanti kalau dicampur teh jadi warna ini. Semua hampir yang cairan dari air. Dan Allah hidupkan segala sesuatu dari situ. Semua, tidak ada yang bisa hidup tanpa air. Manusia bisa hidup dengan air saja, gitu kan? Dan manusia tidak bisa hidup hanya dengan makanan saja. Makanya pernah ada sahabat berkata, kami pernah, walaupun ini kelebihan Zamzam ya, kami pernah hidup ya di Mekah selama sebulan. Abi Dzar radhiyallahu anhu, pada saat beliau datang masuk Islam, itu beliau sempat tinggal sebulan di Mekah, tidak punya apa-apa kecuali minum Zamzam. Tidak makan apa-apa. Karena waktu itu dia belum tahu mana Nabi SAW. Dan orang-orang Mekah waktu itu kalau ada yang menanyakan siapa Nabi SAW lalu digebukin, dipukulin. Dan dirahasiakan beritanya. Abi Dzar orang dari luar, Al-Ghifari, sukunya Ghifari ini suku besar di luar Mekah dan mereka terkenal perampok semua. Maka dijaga tidak. Nabi dia bilang, saya sempat hidup dengan minum Zamzam saja dan sudah selesai. Dan ini sabda Nabi. Zamzam itu minuman dan sekaligus makanan yang mengenyangkan. Air memang begitu fungsinya. Luar biasa gitu. Baik. Kemudian jadi ini kurang lebih dalil-dalil dan tentu masih banyak dalil yang berhubungan dengan masalah rezeki-rezeki dan bukti dari Allah SWT. Sekarang yang kita masuk ke inti bahasan juga di poin selanjutnya adalah apa yang harus dijadikan atau dipegangi oleh orang mukmin agar rezeki Allah tadi fasilitas itu bertambah atau minimal bertahan. Namun sebelumnya saya ingin jelaskan dulu poin penting. Tadi saya jelaskan di awal pertemuan rezeki seperti pohon. Ada buah yang bergeletakan, ada buah yang bergelantungan kan gitu. Ini tinggal diambil fasilitas udara yang kita hirup, misalnya fungsi-fungsi tubuh, dan ada yang bisa harus kita ambil. Perlu antum tahu dan ini poin penting sekali. Rezeki tadi yang seperti pohon itu orang kafir dan orang mukmin boleh mengambilnya. Makanya jangan heran kok orang kafir ada rezekinya. Ya memang begitu. Rizqan lil ibad, untuk semua makhluk. Untuk semua makhluk. Memang tidak ada larangan. Gitu kan? Tidak ada masalah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala membedakan antara rezeki mukmin dengan kafir di berkahnya. Allah Subhanahu wa taala berkahi rezekinya orang mukmin. Gitu kan? Ini bedanya di masalah rezeki. Kata para ulama bedanya adalah di masalah rezeki dan beda dengan orang kafir yang tidak ada rezekinya. Ingat saudaraku, ada poin penting juga. Salah sekali pemahaman sebagian umat Islam yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir hidupnya enak, nikmat. Kenapa ya kita orang mukmin tapi miskin? Antum kalau mau bandingkan antara orang kaya, kalau mau bijaksana ya, harus dibandingkan dengan orang kaya juga. Enggak boleh orang kaya dibandingkan dengan orang miskin, enggak. Kalau antum membandingkan orang kayanya kafir, miliaran, cari orang mukmin, muslim yang kaya, baru balance. Jangan antum bandingkan diri antum sama, oh kenapa itu orang kaya, tetangga saya. Kita memang dasarnya sudah miskin, enggak bisa. Antum bandingkan keadaan antum dengan
yang kafir miskin seperti antum, baru antum bisa bedikan. Jangan ini tidak balance ini kalau kita membandingkan. Jadi cari banyak sekali buktinya orang-orang mukmin yang kaya mengalahkan orang kafir yang kaya. Dan subhanallah kata ulama perbedaan berkahnya di sini. Kalau orang-orang kafir itu karena mereka tidak kenal yang namanya haram maka hidupnya semua susah. Walaupun banyak hartanya tapi susah. Penuh dengan utang, terganggu, rumah tangganya rusak, anaknya sakit, dia sendiri cuci darah, beragam macam masalah yang dihadapin. Tapi kalau orang mukmin yang ngikutin sistem yang benar ya, maka insya Allah kalau Allah bukain rezeki buat dia di situ, diperbanyak rezekinya. Pastikan kalau kita fokus masalah kebutuhan sehari-harinya lebih banyak dibuat, dan dia dalam sistem yang benar maka terus akan berkah. Kalau dia melanggar juga sistem, tetap dia ikuti seperti orang kafir tidak kenal yang haram, ya maksudnya tetap yang haram juga dilakukan dengan riba, dengan manipulasi, maka juga dia akan menghadapi masalah yang sama dengan orang kafir. Berkahnya diangkat, maka dia jadi sakit, cuci darah, kemudian anaknya sakit, rumah tangganya rusak, sama dengan orang kafir kondisinya. Tapi kalau tidak maka dia akan balance, dia akan luar biasa. Banyak sekali contoh. Dari kalangan sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang-orang kaya dari kalangan sahabat. Kan gitu. Uthman orang kaya raya, Abu Bakar orang kaya raya, punya perkebunan banyak. Gitu kan? Bukankah Uthman radhiyallahu anhu pernah membiayai pasukan Ushrah, perang Tabuk, ya, yang beliau menyumbang sekian ribu unta dan kuda dalam peperangan, kemudian sampai membeli sumur dikenal dengan sumur Rumat dan seterusnya. Kata Nabi SAW, tidak ada lagi yang bisa menghalangi Uthman masuk ke surga setelah apa yang dilakukan hari ini. Banyak sekali yang diinfakkan, gitu kan? Banyak sekali yang dikeluarkan oleh beliau. Tapi itu contoh, orang-orang kaya banyak. Kalau kita angkat sekarang, di depan mata saya ada mungkin ratusan, mungkin bisa kita bahasakan ribuan. Di Saudi itu banyak sekali ulama yang kaya raya, banyak sekali. Dan sudah biasa itu kalau seorang alim kaya raya, biasa sekali. Tapi memang dalam akidah yang benar itu luar biasa, banyak sekali. Punya mobil, punya usaha, punya ini, punya kedudukan, banyak. Tapi kalau orang-orang muslim yang memang dasarnya dia jauh dari manhaj yang benar, ikhtiarnya jauh dari akidah yang benar, maka itu masih akan menyimpang, akan hilang berkahnya. Tapi kalau enggak banyak. Imam Haram di Mekah, kaya raya itu. Mereka kaya raya gitu kan. Dan negara-negara yang mayoritas muslim, Indonesia sendiri kaya. Cuman banyak individu yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan itu. Coba kalau mereka jalankan dengan yang benar, sebagaimana yang kita sebutkan kiat-kiatnya, maka itu pasti akan tidak ada masalah. Saudi sampai sekarang kaya raya, karena di sana pusat orang sujud, Allah keluarkan dari bumi, ya, minyak. Sampai para ilmuwan barat mengatakan, kami kesulitan mencari minyak kalau tidak ada orang Islam di lokasi itu. Dan ada sebagian mereka berani mengatakan, karena sujudnya orang Islam ke tanah, keluar minyak bumi gitu. Banyaknya orang sujud di Saudi dan semua kiblat ke sana keluar minyak. Jadi negara terkaya. Kalau kita selalu hanya mengandalkan seperti orang sekuler, oh kita ketinggalan zaman karena kita tidak ikuti teknologi barat, salah. Dari mana itu? Islam kita ini sudah memimpin dunia saudaraku. Dari zaman Nabi SAW, anggaplah tahun 1 Hijriah. Itu kita memimpin dunia, orang Islam ini. Kalau kita tidak punya sistem ekonomi yang kuat, tidak mungkin bisa. Kita tidak punya cara sistem kehidupan, manhaj kehidupan yang baik, tidak mungkin kita memimpin. Sampai tahun 1924, kurang lebih 80 atau 90 tahun, anggap 100 tahun yang lalu saja, itu baru berubah, ya, khilafah Utsmaniyah di Turki menjadi republika, baru. Sebelumnya memimpin dunia. Apakah kita tidak punya sistem ekonomi yang baik? Banyak, cuma kita tidak mau lirik histori kita. Kita kembali kepada historinya orang barat. Atau kita barat ini artinya orang-orang non-muslim gitu kan. Berkiblat kepada mereka. Dari mana orang barat kapan? Amerika kapan jaya? Baru berapa tahun? Dan antum ini Islam berapa tahun berjaya? Dari 1 Hijriah. Kalau kita hitung sekitar 100 tahun yang lalu, sekarang sudah 1435, berarti sudah 1300 tahun, 1300 ya, 35 tahun kita berjaya. Kembali ke buku-buku sejarah Islam. Lihat bagaimana Islam jaya. Saya pernah dapatkan sebuah buku, tapi sayang saya cari nggak ada, saya temukan sekarang. Waktu saya tulis tesis S2 itu saya sempat jadikan referensi, judulnya Kultur Islam. Kalau nggak salah itu terbitan Bulan Bintang waktu itu ya. Saya sempat lihat ada mungkin buku kakek saya dulu. Yang kakek saya juga seorang dai di Makassar dulu. Jadi saya sempat dapat buku beliau, rahimahullah. Kemudian saya lihat kok bukunya bagus. Buku di dalam itu cukup banyak fakta-fakta di bahasa Indonesia ya. Terjemahan memang itu buku. Itu di dalam ada foto-foto, fakta-fakta secara ilmiah. Ya, bahwasanya memang teknologi sekarang ini beranjak daripada ilmuwan muslim dan banyak yang dikabur-kaburin oleh orang non muslim.
Yang mereka tidak bisa kaburin tuh cuman yang memang tidak bisa dibantah, seperti Ibnu Sina dalam kedokteran, Al-Jabar dalam masalah matematika. Tapi masih banyak yang lain. Di situ diangkat fakta-faktanya, ternyata hampir semua teknologi canggih termasuk adanya listrik, pesawat, segala itu bukan orang-orang non-muslim yang temukan, orang Islam yang temukan, dan ilmuwan dari Spanyol, ada fakta ilmiahnya. Tapi dikaburi. Nah, kita tidak pernah kembali kepada sejarah-sejarah itu, sehingga kita terkelabui benar-benar. Allah menyuruh kita gitu kan. Tidakkah mereka melihat kepada malakutus samawati wal ard, langit dan bumi, bagaimana bisa ada cahaya malam hari, bagaimana bisa matahari terbit kemudian terang buat kita, dan seterusnya. Bagaimana bisa semua itu? Itu kan pasti ada ilmunya, ada ilmiah. Dan kita kalau berusaha saja sedikit, kenapa orang barat bisa menemukan sesuatu teori misalnya? Karena mereka mau menyentuh ini, alam, mencari tahu. Orang Islam malas saja, nggak mau. Coba kalau seandainya kita juga mengadakan penelitian, itu luar biasa. Penelitian tentang umat-umat sebelum kita, itu kan masalah Fir'aun. Mana ada orang Islam yang terjun ke Mesir, kemudian periksa? Nggak ada. Tapi ilmuwan pun cuma mengatakan, yang kami tidak bisa fikir sampai sekarang, bagaimana di zaman Fir'aun, dan mereka pakai teknologi apa, bisa ngangkat batu, nyusun jadi piramida, satu batu minimal 1 ton beratnya. Sekarang pun susah cari alat, dengan teknologi canggih untuk angkat 1 ton batu, nggak bisa. Susah. Nah, bagaimana mereka bisa angkat pakai tenaga apa? Kalau manusia pun mungkin kalau sejajar, iya ini nggak disusun sampai tinggi seperti gunung gitu. Tapi itu keajaiban gitu kan. Artinya memang Allah SWT yang menuntut orang untuk punya ilmu. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa sama Allah, Allah akan ajar kalian. Pasti muncul ide-ide itu. Cuma umat Islam tidak mau masuk ke situ, kan gitu. Jadi sekali lagi keliru kalau ada orang mengatakan subhanallah, bahwasanya orang-orang kafir lebih maju, dan itulah yang diinginkan oleh orang-orang barat, ya, orang-orang muslim ya, supaya membuat umat Islam ini merasa, oh ya kita nggak punya apa-apa ya. 1335 tahun lebih kita memimpin dunia. Anda mengatakan kita tidak punya kelebihan, ini kekonyolan namanya. Belajari itu, cari tahu berita-berita tentang mereka. Cukup banyak buku-buku sejarah berhubungan dengan masalah itu. Ada uang berangkat, lihat peninggalan-peninggalan di Spanyol, peninggalan-peninggalan di Turki gitu kan. Bagaimana umat Islam berjaya dulu. Itu hal yang luar biasa gitu. Baik, kita masuk sekarang bagaimana caranya agar, ini tentu tidak ada bagi orang kafir ya, ini hanya bagi orang Islam. Bagaimana supaya tetap berkah, bagaimana mempertahankan rezeki, bukan cuma duit tadi tapi semua fasilitas ini, anggota tubuh, fungsi-fungsinya, semua, langit nurunin hujan, pohon-pohon kita bisa berbuah, laut kita bisa penuh dengan ikan-ikan yang kita bisa panen, luar biasa, semua ini bisa dipertahankan dan bisa ditambah. Allah bisa tambah dengan hikmahnya, dengan caranya. Satu ikan bisa melahirkan 1000 ekor, bisa. 1000 telur, bisa kalau Allah mau. Laki-laki bisa, perempuan dan laki-laki bisa lahir kembar sekian banyak. Bukankah kemarin terjadi di Palestina, karena banyaknya umat Islam yang dibunuh di sana, ada masuk di fakta, di Al-Arabiyah. Itu dijelaskan di majalah, di TV-TV di Jazirah Arab. Itu ada satu wanita di Palestina melahirkan dalam 2 tahun, kalau tidak salah anaknya 12. Jadi satu kali melahirkan itu, tahun sebelumnya nikah sama laki-laki suaminya, punya anak kembar 6. Semua sehat, semua laki-laki. Tahun kedua lahir lagi 6 kembar, semua sehat, semua laki-laki. Seakan-akan Allah perlihatkan keajaibannya, kamu bunuh hai Yahudi 2 orang muslim, ini saya lahirkan 6 gantinya, ini saya lahirkan 12. Tentu banyak, kalau Allah mau luar biasa diberkahi.